Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke. Mohon izin, jam 10 saya mulai, nggih, Bu. Nggih, Bu. Meskipun banyak yang belum join, nggak apa-apa, nanti bisa melihat rekodnya untuk Zoom hari ini. Sebelumnya terima kasih atas waktunya buat ibu-ibu yang sudah join di Zoom. Untuk agenda pagi hari ini, rencananya adalah saya ingin monet terkait dengan kemajuan dan perkembangan skripsinya. Iya, Mbak Sulaiha. Nah, untuk timelinenya sebelumnya saya mau share dulu untuk terkait dengan kalender akademik nih, Bu. Kalender akademik. Bu, tidak ada suaranya. Oke, oke, oke. Terima kasih, Bu. Saya kok tidak dibuka speakernya. Mohon izin, ini Bu, saya share untuk kalender akademik. Jadi di kalender akademik yang sudah ibu-ibu terima, bahwa untuk periode batas akhir pengisian KHS atau penginputan nilai itu adalah di minggu kedua bulan Juli, Bu-Ibu. Jadi mungkin yang sekarang masih berproses bimbingan, baik hasil maupun penelitiannya, mungkin bisa di-jos kembali konsultasinya. Nanti saya pribadi juga akan ikut membantu di dosennya untuk mengingatkan untuk segera bisa menyelesaikan skripsinya. Ngoten nggih? Jadi di periode ini adalah batasnya adalah pertengahan Juli. Jadi kalau sesuai dengan kalender nanti itu akan ada yudisium akhir di akhir Juli. Jadi nanti insya Allah pasti terkejar. Monggo ibu-ibu bisa menghubungi pembimbingnya kembali untuk mulai proses bimbingan. Karena yang saya terima dari BAP ujian itu hanya sekitar 6 atau 5 mahasiswa yang sudah seminar hasil, Ibu. Kira-kira yang sudah join di sini sampai mana tahapannya, Ibu-Ibu? Ada kesulitan apa mungkin yang butuh saya jembatani? Yang sudah ujian sepertinya yang saya lihat ini oh, nggak ada ya, Bu. Masih sempro semua, nggih. Sudah proses bimbingan, Bu, barusan di ACC untuk semas untuk mengajukan Alhamdulillah, skripsi. nggak apa-apa, Bu. Bu. Yang lain ada kesulitan, Ibu-Ibu. Jadi memang mungkin
berbarengan dengan kegiatan ibu-ibu DPKM. Jadi semisal nih triknya kalau misalkan butuh asisten, tidak apa-apa Bu dikerjakan orang lain. Jadi yang pasti ibu bisa tetap berjalan dua-duanya. DPKM berjalan, skripsinya juga bisa berjalan. Ngoten nggih. Karena kalau tidak ada yang bantu, kayaknya waktunya yang tidak nutut ibu-ibu. Di rumah pulang wis capek, mau buka laptop wis capek. Betul, Bu. Monggo, bagaimana upayanya? Mungkin kalau misalkan butuh asisten untuk mengerjakan, tidak apa-apa, Bu. Kita insya Allah memaklumi itu. Jadi memang butuh butuh teman untuk mengerjakan. Nah, sembari terkait dengan kalender yang harus diperhatikan ibu-ibu, ini saya izin ibu-ibu sudah punya akun Sevima masing-masing, nggih? Sudah, Bu. Sampun. Sudah. Sudah pernah dicoba masuk, Bu? Sudah, Sampun, Bu. Tapi yang Sudah. tertera masih judul yang lama, Bu. Oke, ini saya mau menyampaikan atau membantu untuk membuka Sevimanya, kemudian di bagian skripsi, dan Ibu bisa mengedit judul yang terbaru. Ngoten. Judul yang terbaru yang sudah disesuaikan atau sudah dapat masukan ketika ujian proposal, nanti bisa disesuaikan. Dan juga bisa dicek kembali, mungkin ada nama atau NIM yang kurang sesuai, nanti bisa konfirmasi ke saya. Karena kalau untuk terkait dengan NIM, nama, juga nanti akan berkelanjutan sampai nanti panjenengan ikut eh, kom. Jadi terkait dengan ijazah bagi komnya nanti namanya menyesuaikan dari yang sudah ada. Saya coba share screen atau tutorial untuk di Sevima. Selain, nah, sudah terlihatkah di layarnya Ibu-Ibu? Sudah, Bu. Oke, ini saya pinjam akun Sevimanya kebetulan bimbingan skripsi saya, Mbak Sevriatil dari Bondowoso. Jadi akun yang sudah Ibu punya, nanti masuknya adalah di link yang Sevima dari UDS Yakat Cloud ini. Kemudian nanti email dan akun user passwordnya dimasukkan, baru kita masuk di Sevima. Nah, sudah berpindah Bu di layarnya? Sudah, Bu. Oke, layaran tampilannya sama nggih, yang mungkin ibu-ibu pernah buka di Sevima atau sekarang lagi membuka juga monggo. Kalaupun nanti tidak sempat sekarang, ini saya rekod nanti bisa dibuka sewaktu jenengan longgar. Jadi setelah masuk ke halaman profil, ini kita masuknya adalah di SIM akademik, Bu. Di bagian SIM akademik, kemudian pindah ke kanan ini ada bagian daftar role-nya adalah mahasiswa. Nah, ketika klik mahasiswa, nanti ini di close aja, kita memilihnya adalah di tingkat akhir, Bu. Nah, tingkat akhir ini yang kita masukkan adalah langsung di skripsi atau tugas akhir. Yang proposalnya tidak usah diisi, Bu. Karena Sevima ini masuknya ketika kita sudah masuk di skripsi. Jadi langsung ke daftar tugas akhir, diklik. Nah, ini nanti akan muncul eh, judul tugas akhir panjenengan, nama pembimbingnya. Karena ini belum ujian, makanya di sini belum ada nama penguji yang di-input. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, Ibu tinggal geser ke kanan, nanti di tanda detail ini. Di sini ada detail yang gambar mata, kemudian kita klik detail, Bu. Setelah itu akan muncul. Di sini ada detail, kemudian ada bimbingan, ya, yang di bagian kiri, Bu. Di bagian kiri ada detail, ada bimbingan, kemudian ada syarat ujian, kemudian ada jadwal ujian, ada nanti nilai ini adalah yang memasukkan adalah masing-masing penguji. Jadi, di dalam skripsi ini, role yang bisa ibu-ibu edit adalah di bagian pojok bagian kiri, Bu. Yang pertama adalah kita masuk ke detail, Bu. Di detail ini,
Yang pojok kiri detail itu ada isian terkait dengan judul, kemudian topiknya ibu apa. Nah, nama pembimbingnya sudah masuk. Yang poin yang pertama detail ini ibu isi bagian judul, topik, dan eh, abstrak nanti kalau ada abstraknya. Bagaimana saya ngeditnya, Bu? Jenengan pilih yang ini, Bu, tombol edit. Di pojok kanan ini ada tombol edit, diklik edit, kemudian, nah ini sudah bisa diedit, Bu. Kalau misalkan judulnya panjenengan berubah, silakan diedit di sini. Kemudian diisi topiknya. Kira-kira dengan judul ini topiknya tentang apa? Kalau persalinan ya ditulis asuhan persalinan, kalau mungkin di bagian balita ya ditulis balita, begitu ya Bu. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini nanti abstraknya mohon bisa diisi, Bu. Abstraknya diisi. Abstrak itu kan kalau misalkan ibu-ibu sudah selesai proposalnya juga atau lagi proses bimbingan proposal, setelah ujian nanti abstraknya sudah bisa diisi. Kalau sudah, Bu, tinggal disimpan. Nah, karena ini Mbak Ira belum ada abstraknya, jadi di sini masih kosong. Saya coba isi abstraknya dengan kata-kata aja ya, biar bisa disimpan. Pokoknya yang ada bintangnya merah ini berarti wajib diisi nggak, Bu? Nanti kalau sudah, simpan. Ya kan, sudah tersimpan. Nah, perubahan judul nanti akan berubah, Bu. Ada yang bisa mengikuti? Bu Erna tanya yang judul Oke. EN dan topik itu diisi apa ya, Bu? Judul Englishnya nggak usah diisi, nggak apa-apa, Bu. Udah usah. Oh iya, Oke. iya, Bu. Karena tidak ada bintangnya, tapi kalau yang ada bintangnya nanti wajib diisi. Jadi yang bahasa Indonesia aja yang diisi nggak apa-apa. Sampun Anda yang bisa mengikuti. Nah, ini yang berikutnya adalah mungkin Bu Farida. Bu Farida ini kan nanti kan mau ujian. Otomatis nanti Bu Farida bisa mengisinya setelah mengisi detail, bisa mengisi di bagian syarat ujian, Bu. Di syarat ujian ini nanti Ibu bisa, ini diupload, Bu. Ada berkas proposalnya diupload, kemudian yang enggak ada enggak usah di-upload, enggak apa-apa, Bu. Jadi foto ijazah enggak usah di-upload dulu, enggak apa-apa. Jadi yang berkasnya aja 3 rangkap itu, yang mau diujikan itu aja di-upload, Bu. Nanti langsung disimpan. Kemudian setelah syarat ujiannya bisa diisi, Bu Farida nanti juga akan bisa mengisi jadwalnya. Jadwal di sini diklik di bagian jadwal, kemudian nanti Ibu pilih oh, karena ini punyanya Mbak Ira ini belum bisa ya Bu, karena belum isi syarat ujiannya. Jadi kalau sudah bisa mulai dari step atas sampai bawah diisi, ibu-ibu nanti bisa mengisi di jadwal ujiannya. Sesuai dengan kontrak jadwal dengan pengujinya. Kalau untuk yang Bu Mita, nanti Bu Mita kan sudah selesai ujian ya Bu? Iya, Bu Erna, sampun. Oke, nanti coba Bu Mita bisa diisi mulai dari bimbingan juga ya Bu? Yang 8 kali itu ya, Bu Erna. Oke, karena ini di akhir skripsi Bu, jadi bimbingannya langsung 16 kali Bu, mulai dari proposal. Oh, total ya, Bu ya. Proposal dan Oke, total. Proposal 8, skripsinya 8. Jadi nanti ada bimbingan pertama, bimbingan kedua, sampai ke 16 nih Bu. Baru nanti kalau sudah diisi, disimpan. Kemudian syarat ujiannya diklik semua, divalidasi, diupload. Jadwalnya menyesuaikan jadwal yang kemarin Bu, panjenengan ujian tanggal berapa. Ngoten nggih? Nanti untuk nilai. Nah, sementara mungkin yang belum ujian bisa diisi mulai dari detail judulnya untuk perbaikan yang judulnya ganti.
topiknya diisi sama abstraknya diisi, Bu. Sama dengan mengisi bimbingannya. Bimbingannya nanti sejumlah 16 kali. Jadi bimbingan pertama terkait dengan apa yang kemarin hasil bimbingan. Dan sebenarnya kan bimbingannya nggak sampai 16 ya Bu. Kadang cuma 4 kali sudah ACC, 3 kali sudah ACC. Nah itu mau diisi apa Bu? Terserah Bu, jenengan isi semaunya Ibu dah. Ibu mau ngisi tentang apa atau bimbingan tentang apa, monggo. Yang penting totalnya adalah 16. Ngoten. Biar bisa melewati step di syarat ujian berikutnya. Ngoten. Mungkin itu Bu terkait dengan Sevima di skripsi yang harus ibu-ibu isi, biar nanti bisa mengisi judul dan juga persiapan ujiannya. Nanti terkait dengan nilai atau nilai akhir nanti akan diisikan oleh akun pengujinya masing-masing. Jadi nanti kalau memang sudah selesai, nanti Ibu bisa melihat di Sevimanya Ibu kira-kira nilainya sudah diinput berapa, ngoten. Ada yang ditanyakan, Bu, terkait dengan Sevima? Bu, izin tanya, Bu. Nggih, Bu Farida? Nggih, tadi itu saya lihat punya saya kan masih judul yang lama itu ya mau saya ganti Nggih. kan saya klik edit ya. Nggih. Edit kemudian sampai ke bawah nanti apa ada tulisan simpan ya sebelum selesai tadi. Oh, nggih. Nanti diedit sampai ke Ya, abstrak bawah, nanti kembali lagi ke pojok kanan itu ada simpan, Bu. juga. Kembali ke Deretannya. ambil, Bu. Setelah di-scroll ke bawah sampai dengan abstrak, saya coba. Ini ya, Bu, saya buka detail. Nggih, Ini kan ada detail, kemudian ada edit, nggih, yang edit. nggih, edit. Nah, nanti diisi sampai abstrak bawah, nggih, Bu. Oh, nggih. Kemudian jenengan scroll ke atas lagi. Nah, di Oh, sebelahnya balik ke atas. ada simpan, nggih. Nggih, nggih, Nanti Bu. Ibu simpan, nanti judul yang baru akan tersimpan. Nggih, nggih. Makasih, Bu. Nggih, sami-sami. Ngoten nggih, Bu. Sampai nanti setelah detail pindah ke bawahnya lagi yang bimbingan, Bu, nggih. Bimbingan nanti dimasukkan 16 kali. Nanti mengisi 16 bimbingan ngoten nggih, Bu Farida. Bu Erna izin Ada. tanya, Nggih, Bu Ade. Bu ini berarti bisa ngisi setelah di ACC untuk Semhas ya Bu? Sekarang bisa ngisi, Bu. Ibu coba Oh, masuk bisa. kalau nanti ininya abstraknya ada revisi lagi berikan Bu? Enggak apa-apa, Bu. Yang abstraknya, yang sementara abstrak yang sudah mau maju ujian enggak apa-apa, Bu. Oh, oke. Berarti revisi terakhir ya Bu ya? Oke, revisi terakhir boleh. Oke, matur nuwun Bu. Oke, sami-sami Bu misalnya. Mungkin begitu ya Bu terkait dengan Sevima. Ada yang ditanyakan kembali? Bu, izin tanya, Bu. Oke, Bu Ernika. Terkait kalau kita sudah mengisi, kan menurut Bu Erna tadi kita hanya mengedit judul topik abstrak ya Bu. Di bawah Oke. abstrak itu ada pilihan file skripsi final itu apa harus diupload juga Bu? Apa Enggak usah. nunggu kita setelah semhas nanti? Yang diisi yang Pripun? ada tanda bintang, diisi yang ada tanda Oh, bintangnya nggih. aja Bu. Jadi Oh, kalau yang nggih, tidak ada nggih. tanda bintang, meskipun dilewati, enggak apa-apa Bu bisa Nggak apa-apa. disimpan. Oh, Oke. nggih. Nggih, pun matur Nanti nuwun Bu yang Erna. oke. Nggih, nggih, pripun? Yang skripsi akhir nanti diupload terakhir aja Bu setelahnya ujian. Nggih Bu, matur nuwun. Oke. Baiklah. Ada yang lain Ibu-ibu? Nggih, Bu Erna izin bertanya. Oke, Bu Dewi. Bu Erna untuk yang skripsi terakhir itu menunggu ACC setelah semhat. Nggih. Yang putih Bu, yang upload Yang file. nggih, nggih. Berarti setelah ACC revisi semhas nggih, Bu. Oke, nanti aja enggak apa-apa. Itu dikosongi pun juga enggak apa-apa kok Bu. Nggih. Bu, izin bertanya lagi untuk dari semhas ke revisi Pripun Bu Dewi? setelah Putus. semhas kemudian revisi, apakah ada batasan waktunya berapa lama dari semhas? Dari ujian semhas ke revisi ada batasan berapa lama biasanya kita menunggunya 1 minggu Bu.
Oh, Nah, gitu. oke. Tapi kan ini sudah mepet ya, Bu. Oke. Anu Bu, Sudah men- kemarin sampun mengirimkan ke Bu Riris, tapi belum eh, ada respon belum ada videonya. feedback. Oke. Oke. Oh, sudah ujian 11 berarti, Bu. Sampun tanggal 3. Oke, oke. Oh, oke. Di WA kembali enggak apa-apa, Bu. Yang penting sudah ujian 11. Nanti kan berarti kita sudah mengantongi nilai terkait dengan revisinya kan nanti menyambung setelahnya ujian ya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Diingatkan lagi Bu Riris untuk segera membuka WA-nya atau di WA Siap, kembali. mohon Bu. Oke. Oke. Ada lagi Ibu-ibu? Monggo, monggo di jelas bimbingannya. Saya membantu mengkulik-kulik dosennya untuk bisa segera mengakses ngoten nggih, Bu, biar segera bisa ujian. Ada yang ditanyakan kembali, Bu? Sevima kalau ibu-ibu sudah bisa buka, nanti bisa diutak-utak bisa kok, Bu. Jadi saya harus kemana nanti, meskipun tidak disimpan, gitu kan nanti kembali lagi, mau diisi lagi, boleh, bisa. Jadi seperti akun Edufekta juga. Jadi kalau misalkan ibu sudah buka, mau masuk-masukkan judul, atau mungkin mau mengedit topik, itu bisa. Begitu nggih, sementara untuk monaf skripsi, jadi yang pasti adalah terkait dengan kalender akademik bahwa di Juli pertengahan ini adalah batasannya adalah pengumpulan nilai. Jadi monggo ibu-ibu yang belum ujian bisa disegerakan, kalaupun di rumah lagi repot, mungkin tidak apa-apa seandainya buat asisten atau cari asisten untuk mengerjakan. Karena sepertinya kalau disambi-sambi juga tidak selesai, Ibu. Cukup, jika mungkin tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri nggih, Ibu-ibu. Baik, Bu Aris cukup. Ini Bu, sementara cukup. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti untuk rekodnya bisa saya kirimkan di grup untuk terkait dengan pengisian Sevima. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Bu Erna. Terima kasih Terima kembali. kasih Bu. Mohon izin Juga, live. Bu.